Assalamualaikum semuanya. Siapa nih di sini yang masih gagal untuk membuat martabak mini yang bersarang, lembut dan juga kenyal? Kalau kalian masih gagal, bisa banget untuk simak video aku kali ini karena aku akan membagikan resep martabak mini yang simple dan pastinya bersarang, lembut dan kenyal. Untuk bahan-bahan yang aku gunakan ini sangat mudah dan kalian bisa recook di rumah. Selanjutnya langsung saja kita memasak. Pertama-tama aku siapkan 200 gram tepung terigu. Ini aku menggunakan tepung terigu protein tinggi dan protein sedang agar glutennya nanti terbentuk ya. Kita masukkan saja tepungnya ke dalam wadah. Selanjutnya aku menggunakan 1-2 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka ini bisa diganti dengan tepung maizena. Fungsinya hanya untuk mengenyalkan adonan. Selanjutnya ada sejumput garam. Lalu di sini aku punya 3-4 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya bisa menyesuaikan, kalian mau ditambah atau dikurangi. Selanjutnya aku ada 1 butir telur. Ini aku menggunakan kuning dan putihnya juga. Selanjutnya aku ada 250 ml air. Untuk airnya ini nanti bisa menyesuaikan ya. Apabila dirasa adonannya itu kurang lembut atau kurang air, bisa ditambahkan 20-50 ml air. Lalu setengah sendok teh ragi. Untuk raginya ini aku menggunakan merek Fermipan ya. Apabila kalian baru membuka raginya, itu bisa langsung dituangkan seperti yang di video. Tetapi apabila kalian sudah membukanya lama, kalian bisa tes dulu raginya apakah masih aktif atau tidak. Untuk mengetes raginya, kalian bisa menggunakan air hangat, lalu tuangkan raginya sedikit. Kita tunggu beberapa menit. Apabila raginya itu mengembang, itu berarti raginya masih aktif. Apabila raginya itu tidak mengembang, maka kita gunakan saja ragi yang baru ya. Ini kita aduk sampai glutennya itu terbentuk. Selanjutnya dapat teman-teman lihat apabila ada gelembung udara seperti ini kecil-kecil. Nah, kalian perhatikan ya, ini itu adalah ciri-ciri adonan yang berhasil karena raginya itu masih aktif. Selanjutnya apabila konsistensi airnya sudah pas dan raginya itu memang benar-benar aktif, kita bisa memasukkan pengembang yang terakhir. Di sini aku menggunakan setengah sendok teh baking powder. Kita bisa masukkan saja setengah sendok teh baking powder. Untuk resep lainnya itu menggunakan baking soda juga, tetapi karena aku tidak punya baking soda, aku skip aja baking soda. Tetapi hasilnya ini tetap lembut dan kenyal dan bersarang ya. Setelah kita aduk, kita diamkan dulu selama 1 jam, jangan lupa untuk ditutup. Setelah adonannya siap, kita juga siapkan wajan. Ini wajan cetaknya sudah aku panaskan beberapa menit. Lalu kita bisa tuang adonan ke dalam cetakan. Ciri-ciri wajannya ini panas atau benar-benar panas yaitu apabila dituangkan adonan, wajannya akan berbunyi ya. Nah, untuk bawah adonannya ini sudah aku alasi, jadi tidak perlu takut gosong.
Kita menggunakan api kecil saja atau sedang cenderung kecil. Lalu kita tunggu sampai martabak mininya ini mengeluarkan gelembung-gelembung udara seperti ini. Apabila saat diaduk tadi adonannya itu sudah benar dan saat dimasak gelembungnya ini tidak muncul atau sarangnya ini tidak muncul, itu berarti kita salah di apinya ya. Apinya itu kurang besar dan panasnya di wajan itu kurang. Kita bisa naikkan apinya sedikit, lalu setelah muncul gelembung-gelembungnya kita bisa turunkan lagi agar tidak gosong. Kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya ini banyak dan matang ya, sedikit matang atau setengah matang. Kalau dirasa gelembungnya ini sudah banyak, kita bisa bantu dengan menaburkan gula pasir. Selain untuk menambah rasa manis, gula pasir ini juga digunakan untuk membantu gelembungnya itu agar pecah ya. Selanjutnya kita tutup sampai martabak mininya ini matang. Nah, ini martabak mininya itu sudah matang ya. Kalian bisa angkat, putar saja seperti ini, lalu kalian angkat. Apabila kalian menggunakan wajan seperti ini, itu jangan takut lengket. Dan apabila sudah lengket, itu tinggal olesi saja dengan sedikit margarin atau minyak. Itu sudah pasti tidak lengket lagi ya. Ini hasilnya cantik banget, bersarang dan pastinya kenyal, lembut dan manisnya pas. Saat hangat-hangat kuku, kita olesi dengan margarin. Satu resep ini jadi 12 sampai 15 martabak mini dengan ukuran kecil seperti ini ya. Kita masukkan SKM. Selanjutnya untuk toppingnya aku menggunakan mesis. Kalian bisa kreasikan toppingnya, bisa menggunakan keju atau selai. Kita ratakan aja mesisnya seperti ini ya. Oke, martabak manisnya sudah jadi. Ini aku mau coba martabaknya. Martabak manisnya ini isiannya full banget, sengaja aku kasih full karena emang untuk makan sendiri, bisa juga untuk ide jualan. Nah, ini aku mau coba buka dalamnya agar kita bisa lihat dari dalam martabaknya ini bersarang atau tidak. Nah, ini martabaknya bersarang banget dan SKM-nya tadi sampai ke bawah-bawah masuk ke dalam rongga. Jadi manisnya itu merata. Kalian bisa lihat ini kenyal, lembut. Dan belakangnya juga matangnya itu sempurna ya, coklatnya itu merata. Ini manisnya itu pas dan pastinya kenyal, bersarang, enak banget. Terima kasih telah menonton video ini.